Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Summa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, faya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami melanjutkan khutbah ini, perlu kami ingatkan kembali bahwa khutbah ini menduduki posisi 2 rakaat salat zuhur. Fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Kalau khatib sudah mulai dengan khutbahnya, jangan ada lagi yang bicara satu sama lain. Jangan ada lagi yang main HP. Tidak boleh. Faman yatakallam, kalau mereka melakukan itu faqad lagha, maka Jumatnya sia-sia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah karena kesadaran. Manakala kita sudah menyatakan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 67 Allah menjelaskan bagaimana orang yang disebut dengan hamba Allah itu. Wa ibadur rahman. Ibadur rahman itu seperti apa? Karena kalau kita tidak benar memahami bagaimana sesungguhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu, maka pertanyaannya adalah bagaimana seorang penyembah itu menjadi dicintai oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ukuran-ukuran dari kecintaan Allah kepada hambanya tentu berbeda. Jika ada seorang yang menyatakan diri sebagai hamba dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya dia sudah termaktub menjadi hamba Allah. Tapi apa selesai sampai di situ? Tidak. Jangan sampai seumur hidup kita hanya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak pernah menjalankan perintahnya. Hamba Allah yang dicintai dan disayangi oleh Rasul adalah hamba yang senantiasa berupaya untuk menjalankan ketaatan. Makanya selalu diingatkan manakala khatib berkhutbah di Jumatan ini dengan kalimat ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan benar-benar takwa. Apa yang dimaksud dengan benar-benar takwa? Kita mesti menaati, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di antara para sahabat Nabi dari zaman Rasulullah masih berjaya di Madinah, ada seorang muslim dari kaum Muhajirin yang menghadap Rasulullah. Ini diceritakan di dalam hadis Ibnu Umar.
Karena dia merasa bahwa kalaulah seperti saya, kata dia, orang miskin ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa iya cukup untuk saya disayangi dan dicintai oleh Rasulullah SAW? Bahkan bisa masuk surgakah saya? Karena tentu banyak pembeda. Bagi orang kaya, tentu amalnya lebih banyak. Itu dalam pandangan seorang muhajirin yang tadi datang ke Rasulullah. Orang kaya bisa lebih banyak pahalanya menurut dia, karena dia bisa berhaji, bisa umroh, bisa mengeluarkan zakat banyak. Sementara bagi orang miskin, apa yang bisa dilakukan? Mau nyembelih hewan korban pun sulit. Karena dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kami orang miskin ini bisa masuk surga? Bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul menjawab, wahai saudaraku, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa seorang yang fakir tapi memiliki ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga lebih dulu setengah hari dari orang-orang yang kaya. Setengah hari hitungan di yaumil mahsyar itu adalah 500 tahun. Kenapa bisa lebih dulu? Mari Bapak jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan apa-apa yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang biasa-biasa saja, atau bahkan fakir dan miskin, atau tidak memiliki apa-apa, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang-orang yang kaya, jauh dari pejabat, jauh dari orang-orang yang memiliki harta tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Karena itu dalam banyak amaran atau harapan dari para ulama, seperti misalnya disampaikan oleh Syekh Imam Al-Qardawi, ada 5 hal yang bisa menjadikan seorang hamba disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala meski dia tidak memiliki apa-apa. Yang pertama, dia mengatakan allazina shalla salataha, orang yang salat manakala salat itu diwajibkan kepadanya. Manakala datang waktu subuh dia salat subuh, datang waktu zuhur dia salat zuhur, datang waktu asar dia salat asar, datang waktu maghrib dia salat maghrib, datang waktu isya dia salat isya, datang waktu Jumat dia salat Jumat. Itu yang wajib. Orang yang memelihara salat ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memelihara salat ini akan jauh dari berbuat sesuatu yang tidak baik atau tidak pada tempatnya. Karena dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tertegun ketika mendengar informasi bahwa sekarang ada gubernur di Sulawesi Tengah yang mewajibkan seluruh pegawainya salat zuhur berjamaah dan memberhentikan semua aktivitas setelah pukul 11 siang. Nah, ini saya kira gubernur yang baik ini. Ini gubernur yang membawa ke surga. Sehingga kalau ada kepala dinas yang rapat sampai dengan lewat waktu zuhur, dipecat. Nah, artinya apa? Orang yang berusaha mendekatkan diri pada Allah minimal 5 kali dalam satu hari, tentu Allah sangat sayang kepadanya.
Maka jangan ada lagi di antara kita ini yang cuma mengucap 2 kalimat syahadat tapi tidak pernah sholat. Tapi sholatnya bolong-bolong. Sholat itu mudah. Ya, rakaatnya sedikit, tidak bisa berdiri bisa duduk, tidak bisa duduk bisa berbaring, tidak bisa berbaring bisa dengan isyarat. Sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang miskin. Yang kedua, man shamat shaumaha, orang yang nanti datang bulan Ramadan atau bulan Ramadan sebelumnya yang datang setiap tahun kepada kita, dia berpuasa. Dia berpuasa. Karena itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini tentu berlaku bagi siapa saja, dan tidak mungkin orang yang hidup ya tidak mampu untuk melakukan ini. Orang yang sakit pun sebenarnya bisa meninggalkan puasa itu, tapi dengan syarat ada kafarah, menggantinya di hari lain. Kalau memang tidak bisa lagi sama sekali, bisa juga diganti dengan sedekah, dihitung kifarahnya. Maka 2 hal yang utama ini, yang pertama memelihara sholat, kemudian puasa yang wajib, ditambah dengan yang ketiga, 4 dan 5. Apa yang ketiga? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Membaca Al-Quran. La yauma illa fihi tilawah. Tidak pernah seorang muslim itu bisa meninggalkan satu waktu pun dalam kesehariannya kecuali di dalamnya ada membaca Al-Quran. Berapa banyak tidak ada ukuran. Tapi manakala dawam tiap hari kita baca 1 lembar, baca 2 lembar, baca 3 lembar, tentu akan menjadi kecintaan Allah kepada kita. Karena kita selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan ayat suci Al-Quran. Jangan sampai ayat suci Al-Quran atau kitab Al-Quran itu sampai bulukan di atas meja, tidak pernah dibaca atau disimpan di dalam almari. Untuk apa? Cek Al-Quran yang tidak dibaca itu lebih baik diserahkan kepada para penghafal Al-Quran. Menumpuk di rumah-rumah itu Al-Quran tidak ada yang dibaca. Serahkan saja kepada orang yang membaca itu, kepada penghafal Al-Quran. Ya. Hadiahkan ke masjid supaya dibaca. Karena Al-Quran itu bukan jimat. Al-Quran itu kalamullah. Man qara Al-Quran fatakallama alaih. Dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, aina ma takunu, dimanapun dan kapanpun kamu berada, pagi, siang, malam, sore. Dengan apa? Dengan cara zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua cara mengingat Allah itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita? Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Mau berangkat baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, selesai alhamdulillah. Itu semua zikrullah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu. Dan ini kalau didawamkan, tentu setiap hari Allah akan senang kepada kita. Jadi dengan cara membiasakan atau memenuhi panggilan sholat, kemudian berpuasa pada waktunya kelak, kemudian senantiasa membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah memperbanyak zikrullah. Yang terakhir adalah bersedekah. Saya orang miskin,
Mana mungkin bersedekah? Sedekah itu tidak harus dengan uang, tidak harus uang besar juga. Sekarang yang namanya kotak amal itu dirancang, tidak bisa uang 1 juta masuk situ. 1 ikat tidak bisa, kecil itu. Paling 2.000, 5.000. Manakala kita dawamkan itu adalah sedekah yang nanti akan banyak jumlah. Tentu sedekah juga tidak hanya itu, bisa saja membantu sesama sedekah dengan tenaga. Sama-sama gotong royong, sama-sama mengamankan lingkungan, sama-sama berupaya untuk menjaga kebersihan, itu semua sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan at-tabassumu ala akhika sedekah. Senyum saja terhadap saudaramu itu termasuk sedekah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyediakan surga bagi hambanya itu tidak terbatas bagi orang-orang yang kaya dan yang mampu saja. Tapi semua kita punya peluang untuk memiliki kecintaan Allah dan Rasulnya, dan punya peluang untuk masuk surga. Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang lalai untuk melakukan ibadah sholat, untuk berzikir, untuk memperbanyak baca Al-Quran, untuk juga bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.